Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, menggolongkan kita menjadi ahli sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar bagi kepala pada tubuh. Manusia tidak punya sabar seperti tubuh tidak punya kepala. Keindahan seseorang bergantung kepada kesabaran. Bahkan kepahitan itu akan berubah menjadi kebaikan ketika disikapi dengan sabar. Apakah itu sabar? Di dalam ayat yang tadi dibaca, Allah sudah menjanjikan bahwa pasti kita ini akan ditimpa. Allah pasti akan menimpakan sedikit bisyai'in minal khauf, sedikit yang membuat kita ketakutan, dan itu pasti kecil dibanding dengan kesenangan yang ada. Seperti jerawat pada tubuh. Jerawat menyakitkan, tapi kecil saja dibanding dengan nikmatnya mata, telinga, jantung, paru-paru, yang kadang-kadang kita hanya lebih fokus kepada jerawatnya, bukan kepada nikmat yang sangat besar ini. Allah tahu bahwa kita ini berat kalau menghadapi cobaan, tetapi Allah ciptakan sedikit saja dibanding dengan nikmat tiada bertepi setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita tidak sabar, kita rugi sendiri. Karena yang merubah kepahitan menjadi kebaikan adalah sabar. Allah akan berikan ujian tentang kelaparan, harta, jiwa, buah-buahan, wabasyiri sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina, orang-orang yang idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika ditimpa musibah mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah, kami semua pasti kembali kepadanya. Kami innalillah, kami semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami semua kembali kepadanya. Mereka itulah ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sangat besar, curahan rahmat kasih sayang Allah dan tuntunan, diberi hidayah dalam hidup ini. Paling enak adalah dituntun, seperti ujian dituntun jawabannya sehingga pasti jadi benar. Seperti tersesat dituntun oleh yang tahu alamat akan akurat. Hadirin, bagaimana supaya sabar? Prinsip terpenting sabar adalah menahan diri, mengendalikan diri. Dan nanti ketika dilepas, sesudah ditahan, yang dilepasnya itu adalah dilepas sesudah memilih apa yang Allah sukai. Itulah sabar. Ketika akan berkomentar, tahan, dipikirkan sampai dia yakin komentar ini baik, barulah berkomentar. Itulah orang sabar. Ketika akan marah, tahan, pikirkan manfaat tidak marah ini akan membawa kebaikan, jadi solusi, atau hanya memuaskan nafsu. Ketika tidak didapat kemanfaatannya, dia diam, maka itu adalah sabar. Tapi ketika dia pikir saya harus bicara dengan nada yang baik, dengan kata-kata yang benar, maka disampaikan kata-kata sesudah dia tahan, dia proses, maka itulah sabar. Sabar adalah sebuah proses aktif, menahan, mengendalikan diri, sehingga yang dilakukan hanya yang Allah sukai. Akan beli barang, tahan, perlukah saya beli barang ini? Perlukah barang seharga ini, semahal ini? Apakah saya memerlukannya? Apakah penting bagi saya memilikinya? Itulah sabar. Nanti akan ada jalan. Oh, saya tidak memerlukan arloji semahal ini, saya tidak memerlukan sepatu semahal ini. Nah, proses kesabaran akan menghasilkan keputusan yang Allah berkahi, kebaikan. Bagaimana teknik sabar? Ada sabar dalam taat, ada sabar ketika menjauhi maksiat, dan ada sabar ketika menghadapi musibah. Kita bahas ketika menghadapi musibah. Satu, ketika kita ditimpa sesuatu supaya langsung nyangkut ke Allah, karena sabar itu adanya pada pukulan pertama. Ketika kita dapat musibah, tidak lari ke Allah, itulah awal kita tidak sabar. Maka ketika ditimpa sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil zikir, ini pasti
izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Nah, gagalnya kita sabar atau kurang suksesnya sabar ketika terjadi sesuatu tidak nyangkut ini izin Allah. Berdiri di jalan, tiba-tiba motor lewat, air comberan kena pakaian, sebagian kena wajah. Tidak ingat ini izin Allah, pasti marah. Tapi ketika tersimbar innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, pasti ini izinmu. Sudah beda rasanya. Yang lewat hanya jadi jalan. Kalau Allah tidak mau, saya tidak akan berdiri di sini, motor tidak akan lewat, ini kecomberan tidak ada. Diatur pas waktunya begini. Biiznillah. Perkara dia melakukan kesalahan itu urusan dia, tapi perkara menimpa kepada kita itulah izin Allah Subhanahu wa taala. 2, tadi surat At-Taghabun ayat 11. Kedua, ini pasti ada kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian kecuali orang yang iman saja. Diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Diberikan ujian dia sabar, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Ini pasti mengandung kebaikan. Saya dihina orang pasti mengandung kebaikan. Saya kena musibah pasti mengandung kebaikan. Karena Allah maha baik, tidak menciptakan sesuatu yang buruk bagi yang beriman. Yang buruk adalah yang berburuk sangka, yang tidak ridho, yang tidak syukur, tidak sabar, tidak ikhtiar. Itu yang buruk. Jadi walaupun pahit, ini pasti mengandung kebaikan. Husnudzon. Seperti Nabi Yunus, walaupun di gelap malam, di gelapnya lautan, di perut ikan, tetap husnudzon. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Tetap mengatakan maha suci engkau. Saya dimakan ikan, pasti ini adalah perbuatanmu yang maha sempurna, yang maha baik, yang tidak ada salah sedikit pun dari perbuatanmu, yang tidak ada keburukan setitik pun dari perbuatanmu. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. Yang 3, supaya kita ingat ke Allah, ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah maha adil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, karena Allah maha adil. Allah tahu siapa kita, ukuran kita, daya tahan, keilmuan, tingkat intelektual, kekuatan tubuh, mental, keimanan, fisik. Allah tahu karena Dia yang menciptakan kita. Tidak mungkin ujian SD diberi mata pelajaran ujian mahasiswa. Tidak adil, tidak usah dikerjakan. Mustahil Allah membebani hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuan, karena Allah maha adil. Maka hadapilah, ini pasti dosis saya. 3, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik perintah Allah maupun aneka episode dalam hidup ini. 4, yang keempat, ingat, kalau terasa pahit, inni kuntu minaz zalimin, langsung kita ingat surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang itu dari Allah, keburukan yang menimpa itu dari dirimu sendiri, dari dosa dan kesalahan. Maka ketika tersiram, langsung innalillah, ya Allah, ini pasti karena dosa saya. Memang saya ujub dengan baju ini, mulut saya kena comberan, memang mulut saya kotor, mata saya perih karena mata saya penuh maksiat. Astagfirullahaladzim. Itulah yang akan memperindah kita. Ketika tertimpa kepahitan, langsung berfokusnya ke diri. Ini kepahitan diundang oleh dosa saya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum
falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Tidak ada yang mencelakakan kita selain zalamtu nafsi, kezoliman diri kita sendiri. Sejauh mana kita kuat untuk jujur melihat kekuatan kesalahan diri, sejauh mana kita berani untuk mengakui ini dosa saya pengundangnya, itulah yang mendekatkan kepada kesabaran. Hanya melihat kesalahan orang, hanya menyalahkan orang, mencari kambing hitam, benar mungkin dia salah, tapi kenanya kena kita, itu kita yang ngundang. Pencuri, maling itu pasti salah, tapi kenanya kita dicopet, dicuri, itu ada dosa yang membuat kita terkena kepahitan tersebut. Maka lebih bagus menangisi dosa daripada menangisi masalah. Dan yang terakhir, tidak ada yang bisa menghilangkan kepahitan ini selain hanya Allah. Percuma minta tolong ke siapapun. Surat Yunus 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekira Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Sedih tidak ada yang menenangkan selain Allah, sakit tidak ada yang menyembuhkan selain Allah, jodoh tidak ada yang menjodohkan selain Allah, yang ngebulak-balik hati hanya Allah, hutang tidak ada yang bisa melunasi selain Allah. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kebaikan kepada hambanya yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakin yang terjadi izin Allah, yakin yang terjadi pasti mengandung hikmah dan kebaikan jika disikapi dengan benar. Yakin yang terjadi sudah diukur oleh Allah, ini dosis kita. Yakin kepahitan ini diundang oleh dosa sehingga saya harus tobat. Yakin yang bisa menolong hanya Allah, maka wasta'inu bisabri wassalah. Dekati Allah, perbaiki sujudnya, perbaiki ibadahnya, sempurnakan ikhtiarnya. Allah lah yang nanti memberi jalan keluar. Tidak ada persoalan yang berat dan susah jikalau Allah menolong kita. Persoalan remeh pasti berat dan rumit jikalau Allah tidak menolong kita. Sabar adalah gerbang pembuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Tolonglah kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Lindungi hamba-hambamu yang kau saksikan teraniaya, terzolimi. Teguhkan imannya ya Allah, kuatkan Islamnya, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ikhlas ya Allah, nikmatnya taubat,
nikmatnya syukur, nikmatnya sabar, nikmatnya istiqamah, nikmatnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.